Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 3 Sejarah Indonesia sedang berkunjung ke Museum Prasasti untuk mengulik sejarah mengenai Thomas Stamford Raffles yang terletak di Jakarta Pusat. Nah, lebih tepatnya di daerah Tanah Abang. Ini adalah penampakan halaman depan saat kita baru tiba di Museum Prasasti. Nah, teman-teman semua, Museum Taman Prasasti merupakan sebuah museum cagar budaya yang juga menjadi peninggalan di masa kolonial Belanda. Museum dengan luas 1,2 hektar ini merupakan sebuah museum terbuka yang mampu menampilkan suatu karya seni di masa lampau mengenai kecanggihan dari para pengrajin patung, kemudian pemahat, sastrawan, dan juga kaligrafer yang menyatu. Pada mulanya, Museum Taman Prasasti merupakan sebuah area pemakaman umum yang bernama Kebun Jahe Kober dengan luas 5,5 hektar dan juga dibangun pada tahun 1795 untuk bisa menggantikan kuburan yang lainnya di mana ada di samping gereja New Holland Kirk dan sekarang ini berubah nama menjadi Museum Wayang yang memang sudah penuh. Nah, ini adalah penampakan makam dari istri Raffles yang bernama Olivia Mariamne. Teman-teman semua, sekarang Alvin, Zidan, dan Keisha mau jelasin sedikit nih tentang siapa sih Thomas Stamford Raffles itu dan apa saja kebijakan-kebijakan yang ia lakukan selama berkuasa. Yuk disimak. Sekarang kita sudah sampai di salah satu peninggalan yang masih bersangkutan dengan Thomas Stamford Raffles, yaitu makam istrinya. Salah satu peninggalan yang masih berhubungan dengan Thomas Stamford Raffles di Museum Prasasti ini adalah makam istrinya yang bernama Olivia Mariamne yang meninggal pada tanggal 26 bulan November tahun 1814. Kebijakan-kebijakan Thomas Stamford Raffles pada saat masih hidup ialah: satu, menghapus tanam paksa dan melarang perdagangan budak. Dua, memberikan kebebasan pada rakyat untuk menentukan tanaman yang ditanam. Tiga, menghapus pajak hasil bumi dan sistem penyerahan wajib yang sudah diterapkan VOC. Empat, memperkenalkan sistem sewa tanah. Harga sewa ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan kondisi tanah yang dibayar secara tunai. 5. Pemungutan pajak sewa tanah dilakukan per kepala. Sebelumnya pada masa VOC dikenal pajak kolektif yang artinya setiap desa wajib menyerahkan pajak pada VOC. 6. Bupati diangkat sebagai pegawai pemerintah dan jabatan diwariskan secara turun-temurun. 7. Membagi Pulau Jawa menjadi 16 keresidenan. 8. Membentuk sistem pemerintahan dan sistem peradilan yang mengacu pada sistem yang dilaksanakan di Inggris. Faktor penyebab kegagalan land rent sewa tanah di Jawa adalah sebagai berikut. 1. Masih adanya feodalisme di Jawa yang menyulitkan pemerintah Inggris. 2. Kurangnya jumlah pengawas pajak Eropa. 3. Masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mengenal sistem sewa tanah melalui perjanjian. 4. Rakyat belum terlalu mengenal sistem ekonomi uang.
Nah, itu dia sedikit penjelasan dari kami. Semoga dapat menambah wawasan teman-teman semua. Dadah, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.